ulat itu senangnya makan apa? Kalau Bapak Ibu masukkan di situ, maka secara otomatis itu sama dengan Bapak Ibu ngundang ulat. Karena itu ketika Bapak Ibu buat set PT, jangan sampai itu tidak berimbang. Seperti misal Bapak Ibu kasih di situ, anggaplah ya yang paling sering digunakan orang itu set PT daun itu paling banyak itu daun yang banyak mengandung N, lamtoro, kleriside, semua yang pucuknya pertumbuhannya cepat. Maka secara otomatis Bapak Ibu hamanya tanaman lamtoro, hamanya tanaman kleriside pasti datang ke situ. Dia berpikir tanamannya Bapak Ibu itu adalah makanannya. Nah, karena itu kita harus membuat seimbang. Ini yang seringkali kadang-kadang kita menganggap enteng Bapak Ibu. Karena itu di daerahnya Bapak Ibu kan ada enggak tanaman yang cepat tumbuh tapi tidak dimakan ulat? Ada enggak kira-kira? Banyak kan? Saya tidak sebutkan namanya. Itu yang Bapak Ibu olah. Kalau cuman itu tanamannya dari kubis, dari sayur-sayuran, limbah-limbah pasar, kira-kira kubis disenangi lalat atau tidak? Pasti. Bapak Ibu semprot itu banyak-banyak lalat buah datang, terus habis itu ulat datang, belalang datang, semua datang, dipikir tanamannya Bapak Ibu itu makanannya mereka. Terus bagaimana supaya tanaman kita tidak dimakan oleh apa-apa? Berarti Bapak Ibu harus sediakan bahan-bahan yang tidak dimakan. Kalau minta tolong, karena lahannya Bapak Ibu nanti kan cuma mulai sekolah itu kan cuma 1000 meter nih. Saya minta tolong, ketika sore-sore nganggur-nganggur, Bapak Ibu lihat di situ, ulat senangnya makan apa, dan tanaman apa yang tidak ditempeli ulat, tidak dimakan ulat, itu Bapak Ibu juga ambil. Kalau ambil, ini konsepnya, ambil akar, sama batang, sama daun. Tujuannya adalah apa Bapak Ibu? Supaya ketika ini disemprotkan ke tanaman kita, program yang kita buat set PT, buat insek, buat fungi, buat KCL yang Bapak Ibu pelajari hari ini, semua sistemnya adalah sistemik. Jadi apa yang Bapak Ibu buat tadi itu akan masuk ke struktur tanaman. Nah, di sini Bapak Ibu ada tanaman yang tidak dimakan ulat, ada tanaman yang dimakan ulat. Cara ngatasinya seperti itu. Jadi tidak ada di sini hebat-hebatan, tidak ada. Ulat sendiri ada banyak atau sedikit macamnya? Banyak sekali. Dan setiap ulat tanamannya juga berbeda. Paham maksud saya di sini? Kalau bisa berarti banyak sekali Pak tanamannya yang harus kita sediakan. Kalau saran saya minimal 15 macam. Syukur-syukur bisa sampai 30 macam. Ini yang saya sebut dengan kata ngawurisasi. Jadi Bapak Ibu cuma mengamati daunnya, oh daun ini aman, oh daun ini utuh, oh daun ini tebal, oh daun ini bagus. Cuman ambil itu saja. Terus kalau buah, ini prinsip Bapak Ibu ya, kalau buat set PT buah, carikan yang ada huruf K-nya. Jadi buah-buah yang ada huruf K-nya. Banyak kan buah yang ada huruf K-nya ya. Jeruk, semangka, terus habis gitu paling bagus itu sirsat. Terus habis itu cirinya yang kedua, semua yang mengandung biji. Bijinya banyak. Semakin Bapak Ibu beri banyak ini buah, maka buahnya akan bagus. Apa bedanya KCL? Tadi kan sudah buat KCL Bapak Ibu kan, dengan set PT buah. Kalau KCL itu Bapak Ibu hanya merangsang pembuahan. Nah, kalau misal nih Bapak Ibu punya tanaman tahunan, Bapak Ibu iseng-iseng satu dahan Bapak Ibu semprot, yang lain tidak disemprot, maka yang buah hanya yang disemprot. Saya ulangi, Bapak Ibu seandainya punya pohon jambu nih, separuh Bapak Ibu semprot, separuh tidak, itu nanti yang separuh akan buah, yang separuh tidak akan berbuah. Karena KCL itu hanya merangsang pembuahan.
Tetapi kita perlu mengubahnya. Kalau cuma berbuah saja terus rontok, tidak ada gunanya. Buah saja buahnya kecil, tidak ada gunanya. Buah saja rasanya tidak manis, tidak ada buah, tidak ada gunanya juga. Karena itu tetap diimbangi dengan ZPT buah. Nah, tambahan Bapak Ibu yang tadi mungkin belum diajarkan, kita perlu membuat namanya nutrisi. Nutrisi ini Bapak Ibu adalah setelah Bapak Ibu punya buah nih, buahnya supaya besar, supaya manis, bagaimana caranya? Paling aman dari nutrisi. Inti dari nutrisi itu adalah asam amino. Yang paling banyak mengandung asam amino, nomor satu adalah jeroan. Jeroan ikan. Kalau bisa, usahakan ikan-ikan yang hidup di air laut dalam. Paling gampang kalau Bapak Ibu buat nutrisi ikan tongkol. Tahu ikan tongkol? Ikan tongkol itu kan anaknya tuna sebenarnya Bapak Ibu. Anggaplah seperti itu. Dan dia itu makan rumput-rumputan, makan alga yang ada di kedalaman di bawah 100 hingga 200 meter. Kira-kira kalau ke pasar Bapak Ibu cari nutrisi mudah atau enggak kalau begitu? Kalau cuma cari jeroan ikan? Mudah. Ini komposisinya adalah 20% jeroan ditambah air kelapa 80%. Cuman bedanya satu. Kalau tadi buat ZPT itu konsepnya adalah dikasih oksigen atau diaduk tiap hari, tapi kalau buat nutrisi ini prosesnya adalah anaerob atau tertutup rapat. Kalau Bapak Ibu membuat ZPT, insek, fungi, KCl dan sebagainya, itu menghasilkan produk yang berbau. Karena dia kontaminasi tingkat tinggi. Itu bakterinya tidak terkontrol. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat yang namanya anaerob, tertutup, maka hasilnya akan harum. Harum ini bercerita tentang satu. Loh Pak, ini yang kita masukkan jeroan ikan. Jeroan ikan itu busuk Bapak Ibu. Tetapi kalau dia tertutup, dia tetap akan harum. Terus yang kedua, ketika dia kena udara, begitu dia kena udara, hitungan berapa menit aja dia jadi busuk. Karena apa? Bakteri yang dorman langsung hidup. Kalau di sini ada seleksi bakteri, hanya bakteri ini saja yang hidup. Tujuannya di sini bukan pembuatan bakteri banyak. Tetapi kalau di masalah pupuk, ZPT dan sebagainya, standar SN itu minimnya bakteri itu adalah 10⁻⁵. Minimnya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa ngasih aerasi dengan waktu tertentu, dengan pengadukan yang rata, ini bisa sampai 10⁻⁻. Semakin tinggi pangkatnya, semakin lama prosesnya, maka yang terjadi semakin banyak bakteri yang hidup. Ketika bakteri itu semakin hidup, berarti dia bisa berfungsi lebih hebat. Tetapi kalau yang ini tetap harus terkontrol. Kalau dia sampai terkontaminasi, berbeda arah pembuatannya. Tapi minta maaf, Bapak Ibu begini, nggak usah bingung perkara ini. Pokoknya konsep membuatnya saja dulu. Besok-besok sambil jalan, sambil Bapak Ibu belajar. Betul ya? Kalau belajar sini aja pusing Bapak Ibu. Sudah, intinya satu. Kalau buat nutrisi, masukkan air kelapa, tutup rapat, sudah gitu aja sudah. Kalau buat namanya ZPT, pupuk dan sebagainya, itu harus diproses, dikasih oksigen yang banyak supaya dia tambah banyak, gitu aja. Bapak Ibu kan tidak perlu menjelaskan ke petani, ke orang-orang bagaimana proses bakteri dan sebagainya kan. Tenang saja, bakteri itu tidak ada namanya. Tidak ada name tag-nya kok Bapak Ibu. Biarpun Bapak Ibu punya mikroskop sekalipun, Bapak Ibu cuma bisa ngitung jumlah bakterinya. Ngitung namanya apa itu tidak ada namanya Bapak Ibu. Itu cuma kira-kira saja. Oh, yang pakai ada ekor, yang ada flagelanya, yang bentuknya bulat, yang bentuknya gitu, yang bentuknya lonjong, cuma itu aja. Lain-lain tidak ada. Nah, yang paling penting di sini saya minta tolong. Kalau ini dosisnya hanya 50 mili per 15 liter. Tidak boleh terlalu banyak.
Kalau terlalu banyak Bapak Ibu yang terjadi adalah tanaman terbakar. Karena itu kalau kita buat herbisida seperti misal, pernah tahu herbisida Bapak Ibu? Sudah sering gunakan herbisida? Herbisida ini seadanya, saya membuat herbisida Pak. Bahan utamanya bukan jeroan ikan, tapi kalau saya biasanya pakai daun mangga. Daun mangga Bapak Ibu blender campur dengan air kelapa, kondisi anaerob, kemudian disemprotkan. Karena ini fungsinya adalah membakar, berarti dosisnya bukan 250, naikkan jadi 250 mili. Tapi minta maaf, disemprot dengan ini langsung terbakar, tanamannya langsung gosong. Ada enggak di sini yang sudah pernah coba-coba pupuk terus dikasih dosis agak banyak seperti itu? Sudah ada yang terbakar tanamannya belum? Ada, Pak. Sudah ada ya? Pernah Pak ya? Pakai pupuk apa Pak waktu itu Pak? Leri itu. Air leri, iya. Sampah dapur. Saya masukin ke tong karena saya tidak punya ilmunya, baru tahu seperti itu, tidak punya ilmu kan. Kalau sekarang mungkin dipakai ini ya, pakai makanan ayam kan. Betul. Terus ini. Nah itu saya ini masuk diambil langsung kasihin ke tanaman, besoknya mati. Iya. Nah, cara membuat herbisida tapi yang organik, yang tidak beracun adalah konsepnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau herbisida yang sesungguhnya, ini bahan utamanya saya tunjukkan. Nomor 1, putri malu. Tahu putri malu? Bayam duri. Jadi kalau saya ngecek tanah itu pernah disemprot herbisida atau tidak, kalau daerah situ sudah tumbuh namanya putri malu, itu berarti pernah disemprot herbisida. Terus yang kedua, bayam duri. Bayam duri, tahu bayam duri ya? Bayam yang warnanya merah itu? Itu bahan utamanya untuk buat itu. Nah, sebenarnya konsepnya cuma sepele, buat seperti ini. Nah, kunci utama nutrisi Bapak Ibu seperti misal, kalau Bapak Ibu nanti tanam semangka, tanam melon, tanam cabai yang sistemnya sistem modern, karena pertanian kita sekarang ke arah modern semuanya. Jadi sistemnya pakai polybag nih. Terus habis gitu penyiraman pemupukan pakai drip irigasi. Nah, maka yang kita butuhkan untuk tanaman ini sama dengan diinfus. Jadi nutrisi harus diberikan tiap hari dengan takaran tertentu sedikit. Pupuk juga diberikan tiap 3 hari sekali atau seminggu sekali dengan dosis ukurannya berapa tanaman. Jadi kalau ngitung begini Bapak Ibu, hitung berapa tanamannya. Seperti misal, Bapak Ibu punya tanaman 1000. 1000 itu penyiraman dengan air biasa kan berarti 1000 liter per hari. Nah, nutrisi yang kita butuhkan sedikit sekali. Mungkin sekitar kita berikan kalau 1000 dibagi dengan 50 per 15 mili berarti ketemu sekitar 70 mili lah. 700 mili. Ini kita bagi dalam waktu 1 minggu. Berarti kita berikannya setiap hari hanya 100 mili. Kalau pupuk, nanti Bapak Ibu kan buat pupuk horti, pupuk urea. Dosisnya kan 1 banding 10, pemberian selama 1 minggu sekali. Karena air yang diberikan adalah 1000 liter, ini kita planning, kita cukupkan untuk 1 minggu. Berarti kita bisa isi di sini sekitar maksimal 100 liter per minggu. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, buahnya Bapak Ibu akan buah yang luar biasa. Jadi kalau cuman kepengen buah besar, buah manis, buah semuanya, tergantung berapa nutrisi yang kita berikan. Nah, ke depan ini Bapak Ibu, karena semua sudah gunakan drip irigasi, maka semua akan terkontrol. Kendala nih, habis ini kan kita masuk dalam global itu ya, dalam pemanasan global bumi ya, sehingga El Nino dan sebagainya berpengaruh, air sudah semakin langka, tanah-tanah tadausan sudah luar biasa banyak. Karena itu yang kita harapkan Bapak Ibu segera buat kolamnya. Jadi sepertiga lahan adalah kolam. Dari kolam ini Bapak Ibu kita ukur berapa lahan yang kita garap.
Tujuannya adalah, minta maaf, kita siapkan tandon di sini satu untuk mengairi semuanya yang sekitar anggaplah 1000 meter. Nah, karena 1000 meter berarti tandon yang harus kita siapkan berapa liter? 1000 liter. Cuman itu saja. Kalau saya lebih baik terserah Bapak Ibu pakai yang pita, pakai yang selang, pakai yang drip, terserah. Modelnya tergantung dari bedengan kita. Sawah palsu itu bukan harus pakai polybag. Seperti misal Bapak Ibu, ini tanah kita kering, tapi porus. Porus itu berarti pasir. Hujan habis. Nah, kita bisa juga pakai polybag kalau cuman tanamannya adalah tanaman-tanaman horti, cabai, terong, tomat, lombok, bawang dan sebagainya. Tetapi kalau kita memang buat sawah yang ditanam padi, ya berarti harus airnya tidak boleh hilang. Tetapi kalau untuk horti gimana Pak? Untuk memulihkan tanah ke organik aja, itu realnya butuh 3 tahun sampai 5 tahun. Lah kapan tanaman kita bisa langsung bagus? Caranya begini. Seperti misalnya ini bedeng Bapak Ibu. Jadi tanamnya seandainya cabai nih, Bapak Ibu tumpang sari, ini bedengan. Lubang aja ya Bapak Ibu lubangi. Digali kurang lebih sebanyak 1 timba, kurang lebih timba yang kuning, timba cor Bapak Ibu. Kalau dihitung berat berarti berapa kilo kira-kira? Anggap aja sekitar 3 kilo gitu ya. Nah, Bapak Ibu seandainya tanaman apa kira-kira ke depannya Bapak Ibu mau tanam? Selain sayur kan mudah ya. Nanti saya akan jelaskan lah detail. Ini saya anggap dulu cabai, terong, tomat, horti. Betul ya? Maka supaya tanaman-tanaman itu kan rentan terhadap fusarium, rentan terhadap jamur, betul kan? Terus yang kedua rentan terhadap virus. Berarti tanahnya kan harusnya disterilkan. Setuju kan? Kalau zaman dulu Bapak Ibu nyeterilkan lahan, kita harus semprot dengan macam-macam. Tapi kimia. Tapi dengan organik bagaimana nyeterilkan lahan? Tidak mungkin. Kita cuma punya senjata satu, namanya pembenah tanah. Tetapi kalau kita mau tanam di sini supaya ini bebas dari penyakit, maka kita lubangi begini Bapak Ibu. Yang ini adalah tempatnya akar itu ada, kurang lebih plus minus 3 kilo. Apa yang kita masukkan di situ sebanyak 1 polybag itu? Yang pertama adalah abu. Abunya kalau bisa abu 5 banding garam 1. Supaya apa? Bule tadi Bapak ya. Jadi jagung kena bule, tujuannya supaya tidak kena bule kasih abu dengan garam. Minimal mengatasi bule. Terus yang kedua, kasih kompos. Kompos ini Bapak Ibu bisa pupuk horti, bisa pupuk urea, bisa juga yang saya maksud dengan emas hitam. Nah, ketika buka lahan pertama Bapak Ibu minta maaf, banyak rumputnya atau tidak? Biasanya diapakan rumputnya? Mulai besok ketika buka lahan, kita kan bertahap. Jangan sekaligus. Rumput dan akarnya dicabut, buatkan kotak seperti tadi. Disimpan di sini. Untuk dijadikan rumah kompos. Pak, bagaimana kalau saya gali? Kalau tidak hujan boleh digali. Tapi kalau hujan saya sarankan tidak digali. Terus yang kedua, proses composting itu yang penting begini Bapak Ibu. Kenapa sih cuma 1 meter, tingginya cuma 1 meter? 1 meter itu kalau dibagi 2 ketemu berapa? 50 cm. Di bawah ini ada ranting-rantingnya. Ini adalah udara masuk. Fermentasi tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada udara. Siapa yang pernah punya kambing ngasih makan pakai silase atau pakai konsentrat terus sisa, ada enggak? Belum pernah, coba ya. Kalau Bapak Ibu punya kambing dikasih makan silase atau konsentrat sisa, tepung atau apapun, ketika Bapak Ibu simpan itu kembali langsung panas. Panasnya minta ampun, bisa sampai di atas 50 derajat. Tangan kita masukkan, kita tidak tahan. Kalau itu diberikan ke ternak, ternak tidak akan mau. Kalau ini dipaksakan diberikan ke ternak, ternak pasti diare. Karena itu proses composting.
Tetapi kalau fermentasi pakan itu suhu maksimal cuma di 35 hingga 45 derajat Celcius. Tapi kalau composting bisa sampai 70 derajat Celcius. Jadi 70 derajat Celcius itu Bapak Ibu telur dimasukkan di situ matang. Itu proses composting. Nah, tapi jangan juga salah. Pernah enggak nyimpen kotoran ayam di dalam ember? Belum pernah? Kalau Bapak Ibu nyimpen kotoran ayam di dalam ember, maka yang terjadi kira-kira kering atau berair? Busuk. Busuknya seperti apa? Bau kolam yang busuk itu. Ini composting bukan, ini racun bagi tanaman. Kalau itu disiramkan langsung ke tanaman, wassalam. Jadi itu proses macam-macam fermentasi Bapak Ibu. Apakah dia jadi panas? Tidak, tidak panas, tidak dingin, ya dingin biasa, tapi busuk. Nah, kotoran sapi seandainya kita cuma masukkan dalam ember, jadinya apa kira-kira? Pupuk atau bukan? Tidak jadi apa-apa, dia cuma jadi kotoran sapi biasa. Nah, dia akan baru jadi kompos ketika dibuat konsep seperti ini, di atas angin supaya udara dari pinggir tetap masuk. Tahu kompos yang bagus Bapak Ibu? Dipegang tidak ngumpel, dibau tidak bau. Besok kalau Bapak Ibu ngecek di sebelah kandang, itu kan ada sisa-sisa makanan yang kita buatkan kotak dari bambu. Bapak Ibu ambil dari bawah, yang atas masih panas, tapi yang bawah sudah matang. Karena itu kan terus ditambah. Paham maksud saya di sini? Nah, itu adalah media kompos ini. Kalau begini caranya, berarti kita butuh banyak kompos atau tidak? Banyak sekali. Jeleknya kompos satu, dipupuk sekarang, bagusnya tahun depan. Saya ulangi, kompos ini, kita dulu kan pernah buat composting, betul ya? Composting itu kotoran, apapun, limbah, pokoknya dikasih, kalau zaman dulu pakai produk E4 dan sebagainya seperti itu. Terus yang kedua, setelah tahunan baru jadi kompos, kan gitu kan? Setelah jadi kayak abu, dipupukkan ke tanaman. Percayalah, tanaman tidak ngefek sama sekali. Ngefeknya dipupuk sekarang, bagusnya tahun depan. Nah, akhirnya orang berkata, percuma pakai organik, tidak ada bedanya, tidak ada hasilnya. Organik mereka adalah level kompos ini. Tapi kenapa kompos ini saya pakai untuk media tanam? Karena di dalam kompos Bapak Ibu, itu banyak sekali mengandung nutrisi yang cuman tidak bisa diserap langsung oleh tanaman. Lah nanti bagusnya di mana Pak? Ini ada abu, ada kompos, berarti kan ada tanah. Tanahnya di sini dicampur. Lah nutrisinya dari mana? Bapak Ibu siram, kocor dengan pupuk horti. Kalau memang tanaman horti. Kalau memang tanaman itu tanaman sayur, kubis dan sebagainya, kubis, pakcoy, terus habis gitu selada yang cuma diambil daunnya, berarti Bapak Ibu cuma siram pakai urea cair. Jadi kalau begini yang dimakan apa? Urea cairnya, hortinya. Itu yang kita buat setara dengan pupuk kimia. Lah, tanah kita gara-gara ada kompos, sekarang ditanam di sini. Besok panen berikutnya tanam di sebelah sini. Besok lagi, balik lagi ke awal lagi. Akhirnya dengan cara ini tanah kita, Bapak Ibu minta maaf, tidak perlu dicangkul lagi bedengan. Kalau dengan cara ini kira-kira perlu ditraktor, perlu dicangkul atau tidak? Tidak perlu, kita buat lubang di situ. Yang kita butuhkan adalah drainase air, supaya air tidak tergenang. Bisa dipahami di sini konsepnya? Nah, kalau dengan cara modern ini Bapak Ibu tinggal kasih pipa di sini, plastik lah ya, selang plastik itu tinggal kasih penampon gini, selang kecil-kecilnya selesai. Nah, karena yang disiram ini hanya tanamannya, kira-kira rumput tumbuh atau tidak? Tidak. Itu kelebihan ketika kita sudah gunakan drip irigasi. Drip irigasi itu murah Bapak Ibu. Tapi tidak tahu ini gara-gara dolar naik 1-2 minggu ini semua habis. Semua banyak yang kosong. Jadi untuk ukuran 1000 meter,
Kalau seandainya semua ini untuk sayur, itu cuma habisnya sekitar 1000 ya, berarti 1 juta. 1 meter persegi 1.000 rupiah drip irigasi itu. Apa yang kita hematkan di situ? Hemat nyiram, nggak pakai tenaga nyiram, waktu. Terus yang paling penting lagi satu, merata. Pak, seandainya saya tidak kuat beli yang pipa drip irigasi, gampang. Belikan plastik es lilin, Bapak Ibu. Tahu plastiknya es lilin? Yang tipis itu, panjang itu, roll-rollan itu loh Bapak Ibu. Itu tapi ditanam di tanah, sudah selesai, bisa juga. Intinya air mengalir ke sini dalam waktu tertentu cukup, begitu saja. Terus yang kedua, seandainya ini untuk tanaman horti, kalau untuk tanaman sayur bagaimana? Kalau untuk tanaman sayur Bapak Ibu sepele. Bapak Ibu harus, kalau sayur tanahnya harus digemburkan dulu. Kenapa kok harus digemburkan? Karena sayur itu butuh merata dan tanamannya padat. Seperti misal kangkung, kangkung kan jaraknya 5x5, berarti kan semua ke tanaman. Nah, ingat ya, ketika buat bedengan ini, kalau ini pakai cangkul dulu Bapak Ibu. Banyak orang komplain ke saya, Pak, lah kalau nyangkul itu sudah tahun berapa Pak kita harus nyangkul gitu ya. Tapi kalau enggak nyangkul, saya akan tunjukkan apa bedanya. Begini, Bapak Ibu, kalau cuma nyangkul biasa, ketemu berapa meter? Saya berapa senti dalamnya? Enggak sampai Pak, paling di dalam 15 cm. Kalau seandainya pakai hand traktor, kedalaman berapa? Maksimal 20. Padahal akar ini harus tembus di angka 30. Berarti bisa Pak pakai traktor yang besar. Nah, tapi biayanya berapa? Tanah 300 meter terus datangkan traktor besar gitu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Paham maksud saya ya? Kalau lahannya cuma 300 sampai 1000 terus datangkan traktor besar, mobilisasinya aja mahal, betul atau tidak? Tidak mungkin. Karena itu saran saya, kalau memang kita tanam sayur tidak mau pakai polybag, kalau mau di media langsung, berarti nyangkulnya harus benar. Tapi perjanjian, karena nyangkul itu biaya mahal Bapak Ibu. Saya ulangi ya, nyangkul itu biaya paling mahal di dalam bertani. 1 hektar itu tidak cukup peluang 10 juta, 15 juta untuk nyangkul. Tidak cukup. Karena itu biayanya mahal, saya minta tolong. Setelah dicangkul perjanjian, dilarang diinjak. Nah kalau kita ini kan kadang-kadang seenaknya sendiri toh. Habis dicangkul ya didudui Bapak Ibu. Waktu panen ya kakinya ikut naik Bapak Ibu. Tidak boleh. Caranya nyangkul begini. Ini tanah nih. Ini tanah Bapak Ibu. Kita gali dulu pertama cangkul itu paling 15 cm. Kita keluarkan sepanjang 1 meter. Kita keluarkan ke sini. Ini kita hilangkan. Setelah begini, ini kita pakai garpu. Dibalik dalamnya. Ini kurang lebih garpu itu sekitar 15 sampai 20 cm. Dibalik, dijokir. Setelah ini terjungkar, ini akan bongkar begini Bapak Ibu. Setelah ini terbongkar, ini kasih papan ke sini. Supaya kita tidak nginjak tanah ini. Terus tanah yang sebelah sini kita cangkul, kita pindah di sini. Ingat baik-baik, topsoil tidak boleh dibalik. Ini kesalahan fatal kalau kita balik topsoil di bawah. Tahu topsoil Bapak Ibu? Lapisan tanah itu kan atas sendiri itu namanya topsoil Bapak Ibu. Tanah subur kita itu tinggal 2 sampai 3 cm saja. Rata-rata. Jadi tanah yang atas ini Bapak Ibu dipindah di sini. Akhirnya sini yang lubang. Begitu ini lubang, ini digali lagi dipakai garpu lagi. Sehingga bawahnya tergembur lagi. Ini pindah ke sini lagi. Terus sampai selesai, sampai di sini ini kan lubang. Yang ini tadi pakai arko dipindah ke sini. Buatnya susah atau tidak kalau begini? Susah. Karena ini susah sekali. Saya minta tolong, ini betul-betul harganya mahal. Saya belajar ini Bapak Ibu, terus terang minta maaf. Yang ngajari saya orang Singapura. Saya pernah suatu hari pelatihan itu, peserta pelatihan saya dari Singapura. Ini ibu-ibu namanya Bu Susan.
Dia ngajari saya cara mencangkul. Di Singapura Bapak Ibu mau bertani saja, dia harus nyewa tanamnya hutan kota dan mahal. Jadi kan rumahnya semua kan tingkatnya ke atas semua, apartemen semua. Untuk bertani dia harus di bawah itu, dia punya 1 kali 5 meter itu harta yang paling berharga katanya dia. Kalau di Indonesia, tanah samping rumah itu loh Pak, tidak ada yang garap. Betul atau betul? Saya betul-betul menghargai beliau ketika dia ngajari ini ke saya. Ini teorinya beliau. Cara mencangkul yang benar. Ini perempuan Bapak Ibu. Kira-kira kalau bayangan Bapak Ibu begini, tanahnya gembur atau tidak kira-kira? Baik atau tidak kira-kira? Cara ngeceknya nanti begini. Ketika sudah selesai bedengan, ambil bambu ditusuk. Berapa senti bambu itu bisa masuk tanpa tekanan tinggi. Jangan ditekan di palu ya. Ya ditekan terus, ambles gitu. 30 senti. Karena apa? Akar itu tembusnya di 30 cm. Kalau ini tidak diinjak Bapak Ibu, sampai 1 tahun pun dia aman. Bahkan sampai kapan pun dia tetap aman, asalkan tidak diinjak. Kalau seandainya Bapak Ibu ada mulsa di atasnya, bisa sampai tahunan. Tidak perlu dicangkul kembali. Terus yang kedua kelebihannya, ketika dibongkar ini Bapak Ibu, akar-akar rumput langsung dibersihkan. Karena itu kita buat program di dalam integrated farming, nanamnya tidak perlu banyak-banyak. Setiap hari 10 meter itu sudah alhamdulillah. Besok buat lagi, besok buat lagi, besok buat lagi, terus seperti itu. Pak, kalau begitu yang muda-muda saya tidak kuat Pak nyangkul. Kalau memang tidak kuat nyangkul, sudah tidak usah dicangkul. Atasnya saja kasih polybag, sudah selesai sudah. Betul atau betul? Ya sudah, tanahnya yang topsoilnya tadi dipakai campuran abu sama kompos, masukkan polybag, sudah selesai. Cari polybag yang 25 kali 30. 25 kali 30. Jadi 30 itu apa? 30 cm itu tingginya. Tingginya itu sebanyak akar yang masuk. Besok ketika Bapak Ibu panen, akarnya kan dicabut. Langsung diproses di composting ini. Jadilah dia kompos. Sehingga apa? Gara-gara polybag pertama punya 100. 3-4 bulan ke depan sudah bisa sampai 150. Dari mana medianya? Dari kompos yang Bapak Ibu buat. Terus akan berputar dan tidak habis-habis. Kira-kira kalau begini medianya tambah lama, tambah subur atau habis? Tambah subur. Lah polybag itu tempatnya saja. Pak, seandainya saya tidak mau pakai polybag, saya mau pakai genteng pinggir, boleh. Pakai kayu boleh, syukur-syukur kayu besi gitu loh Bapak Ibu, yang tidak dimakan rayap. Seandainya saya tidak mau pakai itu, pakai terpal, boleh. Tapi mahal. Carilah seefektif mungkin. Bisa dipahami di sini? Bisa, oke. Nah, kalau media tanam ini Bapak Ibu punya, buatnya sudah bisa, berarti langkah kedua kita setelah pupuk media tanam, sekarang tinggal manajemen penanaman. Kalau Bapak Ibu sudah punya pupuk, sudah punya media, tidak punya manajemen penanaman Bapak Ibu, juga tidak bisa jadi petani. Siapa yang kepingin, minta maaf, disebut sebagai petani yang tulen gitu loh Bapak Ibu. Petani tulen itu begini, seandainya Bapak Ibu petani sayur, sayur itu setiap hari ada, tidak pernah kosong. Punya cabai, setiap hari ada, tidak pernah kosong. Punya semangka, setiap hari ada. Tidak perlu banyak, tapi harus ada. Bagaimana caranya? Kalau dengan lahan konvensional, di lahan biasa Bapak Ibu, dilep, tahu dilep airnya? Diairi, disiram, dilep gitu ya. Penyakitnya nyebar atau tidak? Kalau seandainya nanamnya di polybag, nyebar atau tidak penyakitnya? Minim. Minim penyebaran. Terus yang kedua, biaya terbesar itu kan bersihkan rumput. Kalau medianya itu sudah tidak ada rumput, maka biaya untuk membersihkan rumput sudah tidak ada lagi.
Nah, di sini Bapak Ibu harus terprogram, harus di planning. Saya dulu semenjak saya kuliah Bapak Ibu, saya ini sambil bertani Bapak Ibu. Saya sambil bertani, itu pekerjaan saya, bertani. Nah, bertani itu tidak perlu jumlahnya banyak, tapi yang penting berhasil. Saya kasih contoh, kalau sayur sudah pasti bisa tidak tanam kangkung, bayam saya perlu ajari? Sudah pasti bisa kan? Sekarang kalau sudah bisa nanam kangkung, bayam, sekarang tanaman yang mahal. Tanaman yang mahal itu rata-rata horti. Yang selalu dibutuhkan orang, harganya yang membuat inflasi di Indonesia itu cabai tomat. Kemarin tomat itu sampai tembus 75.000 Bapak Ibu. Cabai bisa tembus sampai 100.000. Tapi sekarang sudah terjun bebas jadi 18.000. Tapi mau saya katakan jujur, 18.000 pun itu untungnya luar biasa. Asalkan punya terus menerus. Petani itu kan gayanya begini. Ketika harga mahal, dirawat atau tidak tanamannya? Dirawat. Ketika harga turun, dirawat atau tidak tanamannya? Dibiarkan. Kalau sudah harga turun, berarti tanamannya rusak atau baik? Habis gitu kira-kira barangnya naik lagi enggak harganya? Naik lagi. Dia hanya melihat, betul? Nah, ini tidak boleh. Jadilah petani yang stabil. Harga murah punya, harga mahal punya, harga tidak laku pun punya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita selalu menang. Masalahnya tanam horti itu tidak bisa sekarang ditanam besok panen. 1 bulan panen tidak bisa. Dipanen sekarang, ditanam sekarang 3 bulan baru panen. Nah karena itu kita nanamnya tidak boleh banyak. Seandainya kita planning, saya cuma punya kemampuan polybag Pak. Setiap minggu saya planning cuma 50 saja polybag. Banyak atau sedikit 50 polybag? Main-main kan? Setiap minggu. Nanti Bapak Ibu tanamannya 1 dulu. Setelah 1 punya, nabungnya apa? Nabungnya emas hitam tadi, kompos tadi. Ini ada Pak Rudi Bapak Ibu. Nanti minta tolong kalau saya sudah selesai riset, Bapak Ibu dapat kompos yang jauh lebih murah. Dapat abu lagi. Loh, sudah jadi media ini sudah. Murah nanti. Karena tahu blodong Bapak Ibu? Blodong itu apa? Limbahnya tebu, kan gitu kan. Nah, limbahnya tebu untuk kompos sudah bagus karena dia sudah mengandung gula. Tinggal dicari pengurainya saja. Nah, setelah kita buat kompos yang kita sebut dengan emas hitam ini, sudah dicampur abu, kita buat nabungnya di polybag. Kita planning setiap minggu 50 polybag. Seandainya tanamannya semangka. Kalau untuk belajar, saran saya jangan semangka non biji, semangka biji saja. Yang ngawur sudah. Tahu harga semangka biji berapa kira-kira per kilo? Ya anggaplah sekitar 3 ribuan ya. Kita buahkan 2 dengan berat rata-rata 3-4 kilo 2 biji. Berarti satu tanaman keluar 6 kilo deh. Gitu aja sudah. 6 kilo itu banyak atau sedikit kalau untuk semangka? Biasa, betul ya, 6 kilo itu biasa. Tapi kalau harganya 3.000, ini sudah luar biasa. Ini sudah 18.000. Modalnya berapa satu polybag? Satu polybag ini dengan benih maksimal harus di angka 1.000 sampai 1.500. Anggap aja polybagnya 300 rupiah, medianya Bapak Ibu buat sendiri. Benihnya paling 200-300 rupiah kalau semangka biji. Cabai juga sama, biayanya segini. Ditambah dengan drip irigasinya anggap aja tambah 1.000. Berarti biayanya total 2.500 lah per tanaman. Tetapi kalau kita setiap minggu punya cuma 50 kali 18.000, berarti berapa Bapak Ibu? 50 kali 18 berarti 900 ya. Ya betul. Biayanya 2,5 kali ini 120, 2,5 kali 50 125 ya. Nah, hasilnya sedikit, paling sekitar 500-an. Tapi minta maaf, ini tiap minggu.
Kalau tanamnya tiap minggu rutin, polybagnya rusak atau tidak kira-kira untuk 1 tahun, 2 tahun? Tidak. Medianya terus ditambah, medianya terus ditambah. Tapi Bapak Ibu konsisten, 50 tiap minggu. Akhirnya dulu tanam semangka, habis gitu bisa tanam cabai, 50 lagi tomat. Akhirnya rumahnya Bapak Ibu penuh dengan polybag tidak kira-kira? Syukur-syukur 1000 meter ini tadi Bapak Ibu isinya polybag semua. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita jadikan apa rumah kita? Kita jadikan namanya supermarket organik. Ini sudah jadi tempat wisata. Petik semangka sendiri, petik cabai sendiri, petik sayur sendiri, petik buah sendiri di sini. Bahagia enggak kira-kira yang beli? Di depannya sini Bapak Ibu tunjukkan ini loh pupuknya. Ini loh bahan-bahan yang kita berikan. Di belakang sini ada kandangnya Bapak Ibu. Syukur-syukur beli telurnya ngambil sendiri. Bisa dibayangkan? Nah, ini saya lihat wajah-wajah yang sudah berbahagia. Tapi loh, kok bingung ya? Tapi tolong jangan sekaligus. Kemarin ada testimoni yang angkatan kemarin. Dia nyoba-nyoba buat begini, isinya cabai, isinya sayur. Dibeli orang Bapak Ibu bukan sayurnya saja, sak polybagnya. Dia jual 10.000 satu polybag. Untung atau rugi kalau udah begitu Bapak Ibu? Ya untung ya rugi Pak. Kita harus tanam lagi, betul enggak kira-kira? Nah, Bapak Ibu buatkan ini. Ini adalah kondisi terakhir di dalam Intansari yang kita sebut kata rekreasi. Rekreasi itu terdiri dari 2 kata, re plus kreasi. Saya yakin Bapak Ibu, kalau cuma melayani 1 desa, 1000 meter cukup atau tidak kira-kira? Tidak cukup. Bapak Ibu perlu supplier enggak kira-kira? Perlu. Siapa yang jadi suppliernya? Bapak Ibu mulai ngajari tetangganya. Bapak Ibu mulai ngajari daerahnya, kelompok tani di sekitarnya. Ayo sekarang kamu produksi ya cabai di sana. Nanti kalau sudah buah dibawa ke sini. Kamu produksi sayur ya nanti di sana. Nanti kalau sudah mau buah dipindah di sini. Sehingga di tempat ini Bapak Ibu isinya semua sudah berbuah. Tidak berbuahnya di mana? Di tempatnya masing-masing. Ayamnya Bapak Ibu kan tidak mungkin melayani 1 desa cuma punya ayam 100. Siapa yang produksi? Di luar sana. Di sini cuma ada ayam potongnya. Di situ ada ayam hidup tinggal dipotong, ada mesin penggilingnya. Terus habis itu di situ jual telurnya, di situ jual buah, sayur semua. Ini supermarket. Kalau Bapak Ibu niat buat supermarket seperti ini mahal atau murah modalnya? Mahal. Kalau seandainya sayurnya sudah dipanen, terus ditaruh di meja, busuk atau tidak Bapak Ibu? Tapi kalau masih tetap hidup di dalam polybag, busuk atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Bisa dipahami maksud saya di sini? Kalau sampai di sini bahagia atau tidak kira-kira? Siapa yang datang? Anak-anak sekolah. Orang-orang kalau belanja Bapak Ibu akhirnya datang ke sini. Ini program akhir-akhir ini Bapak Ibu untuk 4-5 bulan ke depan. Ini kan mau pilkada semuanya. Betul kan ya? Saya itu kan orang tidak pernah masuk politik. Dan saya sebenarnya tidak pernah mendukung siapa-siapa. Karena slogan saya cuma satu, saya hanya mendukung yang menang. Itu prinsip saya hanya mendukung yang menang. Kalau sudah menang ya kita dukung, gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak dukung yang menang itu namanya makar. Tidak boleh itu. Kalau sudah menang ya kita dukung. Nah, ke depan ini, untuk tahap ini, karena pasukan kita, saya bersyukur sekali alhamdulillah, untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, semua kota sudah terwakili. Kemudian untuk hampir pulau-pulau, hampir ya, semua kota juga sudah terwakili. Dari 1000 sekian orang, 1000, anggaplah mungkin Bapak Ibu di 1050-an ini. 1050 ini peserta yang sudah saya latih. Nah,
Akhirnya apa? Sekarang saya deal. Kalau ada bupati yang mau dukung petani, kita akan dukung. Tapi syaratnya satu yang saya minta ke Pak Bupati. Syaratnya adalah saya minta di lahan strategisnya pasarnya Pak Bupati di setiap kota, Bapak Ibu, dibuat yang ini sayur organik ini. Siapa yang suplai? Bapak Ibu dari perwakilan desa. Yang suplai di sini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya harga jual itu stabil. Kalau Bapak Ibu jual kayak begini, kira-kira di luar harga seandainya cabai 18.000, Bapak Ibu jual di sini harga 50.000, orang masih pilih sini enggak kira-kira? Masih pilih sini. Sayur selisih 2.000, 1.000, kira-kira orang masih pilih sini enggak kira-kira? Pilih sini. Karena apa? Tidak dibohongi. Bapak Ibu beli di mana sayuran sehat? Saya mau tanya. Ayo, saya mau tanya fair. Seandainya Bapak Ibu hari ini sakit, contoh, sakit yang harus minum obat. Obatnya adalah makanan. Kalau seandainya orang sakit terus yang diminum itu mengandung pestisida atau racun, kira-kira penyakitnya tambah parah atau tidak? Tambah parah kan. Nah, kalau seandainya kita sarankan, saya ini sering dikomplain pasien Bapak Ibu. Saya selalu membuat resep jus, makanan yang boleh, makanan yang tidak boleh, jus yang harus digunakan, rebusan yang harus digunakan. Setiap pasien kan berbeda-beda. Karena penyakitnya berbeda-beda. Ketika mereka saya suruh buat gitu, terus mereka tanya ke saya, Pak Bayu saya mau beli di mana Pak? Saya bingung juga. Ya beli di pasar. Paling kalau enggak gitu harus tanam sendiri. Harus tanam sendiri, itu jawaban saya paling gampang. Terus pertanyaannya, Pak saya tidak punya tanah, itu paling banyak jawabannya. Betul ya? Nah, tetapi ketika Bapak Ibu menyediakan makanan sehat ini, inilah solusi bagi mereka. Contoh, kalau dengan Pak Bupati saya dealnya lagi begini Bapak Ibu, rumah sakit. Rumah sakit itu tempatnya orang sehat atau orang sakit? Bahannya dari bahan sehat atau barang biasa? Barang biasa. Sayurnya kira-kira beli di pasar atau nanam sendiri itu? Kira-kira ngandung pestisida atau tidak? Pasti. Pasti. Lah kalau orangnya sudah sakit ditambah dengan racun lagi, kira-kira kapan sembuhnya? Nah, karena itu saya program untuk organik ini Bapak Ibu, ini betul-betul saya canangkan sebagai kemandirian. Terus yang kedua, semua kelompok tani di daerahnya Bapak Ibu ngeluh enggak tentang pupuk? Ngeluh. Apalagi sawit, banyak sekali kena, minta maaf, pupuk palsu lagi. Betul kan? Lah terus habis gitu seandainya semua petani ini bisa mandiri, buat pupuk sendiri-sendiri. Kan bupatinya ikut bahagia kan Bapak Ibu? Petaninya bahagia. Nah, sehingga apa? Produktivitas akan stabil. Sampai di sini bisa dipahami mudah atau susah? Kalau dengan cara ini berarti jadi miliarder itu gampang atau susah Bapak Ibu? Ceritanya gampang Pak. Ceritanya gampang Pak, ngerjakannya yang agak susah. Tapi bukan, saya minta maaf lagi. Dari yang saya paparkan dari pagi hingga malam hari ini, adakah di antara Bapak Ibu yang mikir kira-kira di mana titik Bapak Ibu tidak bisa melakukannya? Paham maksud saya? Semuanya tadi real atau angan-angan Bapak Ibu? Real kan? Tidak ada yang muluk-muluk kan? Tidak ada tahu muluk-muluk Bapak Ibu. Tidak ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Semua biasa aja kan? Tidak ada hal yang luar biasa kan di sini kan? Jadi di sini Bapak Ibu bertani itu tidak ada yang hebat. Tanamannya biasa saja, sama saja, sistemnya hampir sama. Yang berbeda manajemennya. Terus yang paling penting yang berbeda lagi kemandiriannya. Supaya apa Bapak Ibu? Bayangkan ya, seandainya petani punya pupuk sendiri, punya tanah sendiri, digarap sendiri. Terus habis itu menghasilkan seperti ini, tidak ada orang miskin lagi. Mungkin orang kota akan kembali ke desa dan membangun desa.
Karena apa? Cari kerjaan di kota susah. Seandainya Bapak Ibu contoh fair ya, punya gaji UMR tinggal di kota, itu cuma cukup untuk hidup, betul atau tidak? Dipotong kos-kosan atau kontraan, dipotong makan, tidak apa-apa. Tapi ketika tinggal di desa, mereka bisa membangun desa, mereka bisa investasi. Investasinya apa? Sapi, kambing, ayam, secara bertahap yang akan besar. Makanya gerakan ke depan Bapak Ibu pasti gerakan kembali ke desa yang paling banyak. Makanya saya berharap satu, Bapak Ibu akan jadi miliarder semuanya. Supaya apa? Anak-anak kita mau jadi petani. Sekarang ini yang larang anak-anak jadi petani kan Bapak Ibu kan? Betul atau betul? Bilangnya kan gini, kamu sekolah yang pinter nak, besok kalau pinter supaya tidak jadi petani. Betul kan? Tetapi kalau Bapak Ibu sudah ngerti ilmunya, berhasil menjadi petani, Bapak Ibu bahasanya beda. Kamu sekolah yang pinter nak, supaya besok bisa membuat perusahaan. Betul atau tidak? Jangan ciptakan orang jadi karyawan, tapi ciptakan orang menjadi pengusaha. Karena apa Bapak Ibu? Petani ini sekecil-kecilnya petani, itu pengusaha loh Bapak Ibu. Sejelek-jeleknya dia, itu tetap pengusaha loh Bapak Ibu. Dan tidak pernah pantang menyerah loh petani itu. Tapi ya luar biasanya tadi, biarpun rugi ya tetap aja jalan. Nah, saya berharap satu, ilmu yang saya berikan menjadi solusi untuk ke depan.